gara-gara tergelincir ini, lembu-lembu. Ya namanya kita manusia kan kadang-kadang kita kita tidak sengaja terlucur, kita tidak sengaja tergelincir, kita tidak sengaja, itu bukan di luar kekuasaan kita. Hanya gara-gara ini maka bangkitlah murka daripada Tuhan terhadap Uzza. Lalu Allah membunuh dia. Modar dia. Ini begini yang harusnya RD ini kritisi di dalam Alkitab. Modar Bentar dia, ya. modar. Iya, doubling. Nah, ini masalah keadilan Tuhan itu kayak begini gitu. Ini tadi kan saya sudah singgung tentang domba-domba itu yang tidak ada salahnya, anak bayi yang di itu Amalek, anak bayi, Herdi, anak bayi dihajar juga sama Tuhan itu. Ini. Nah, ada buku yang bagus Herdi, mungkin kamu bisa tambah ini masuk ke dalam PDF kamu yang banyak itu. Ini judulnya saya kasih naik ya, bentar ya. Saya naikkan dulu, bentar. Soalnya dia tidak ketutup. Ini nih ya. Ini drang ini artinya mabuk ya. Drang. Ini buku bagus sekali. Buku ini paling bagus ini ya. Drunk with blood. Drunk, mabuk, God's killing, pembunuhan Tuhan. Ini khusus memang mencatat pembantaian Tuhan ini. Khusus. Ini buku khusus ini. Ya. Jadi semua pembantaian Tuhan di dalam Alkitab itu dicatat di buku ini, saking detailnya ya. Sampai mabuk Tuhan ini. Drunk, God's killing with ada salib ini, ada salib ya, salib with in the Bible, in the Bible di dalam Alkitab. Ini menarik Herdi, yang dibunuh Tuhan ini saya ada di sini. Ini panjang ya. Pokoknya adalah di sini ini miliaran. Ini catatan-catatan yang dibunuh ini. Amalek, genosida. Wah. Jadi genosida Amalek, orang Palestina dibunuh itu harus. Siapa itu yang Tuhan suruh untuk maharnya mahar orang Palestina, alat apa itu? Yang khitannya itu, ya. Itu. Oh, ini banyak lagi. Ini daftar isi yang dibunuh Tuhan ini. Wow. Banyak. Karena dosa itu. Karena dosa. Yeah. Ini pembantaian. Ini jumlahnya ini hampir 1 miliar, tahu enggak? La haula wala quwata illa billah. Oke, sekarang Yesus tadi bersaksi tadi dia pakaikan dalil ya. Gini. Herdi, ketika kami tunjukkan Yesus mengatakan kalau ada orang berkata bohong dia berdosa, dan dia sendiri mengatakan kamu bodoh. Lah itu dia berdosa dong. Kamu bodoh, dia berdosa. Tapi kamu kembali ke perkataan Yesus bahwa Yesus mengatakan dia tidak berdosa. Gini. Soal itu kamu harus lihat ini. Ini kata Yesus ya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Jadi kamu jangan mudah percaya. Tidak benar kesaksiannya itu. Ini perkataan Yesus kan ya? Betul enggak? Bentar. Ini merah. Tadi tidak merah jadi soalnya. Ini. Jadi merahnya. Ini. Nah, kenapa tadi bisa hitam jadi merah ya? Aneh-aneh juga. Jangan-jangan kena murka Tuhan ya. Bentar. Oke. Kalau aku bersaksi tentang ini perkataan Yesus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka persaksianku tidak benar. Jadi segala kesaksian Yesus Herdi, dia bilang dia tidak berdosa, itu kamu nggak usah percaya. Ini perkataan Tuhan sendiri nih loh yang kamu harus perkatakan. Kesaksian dia tuh tidak bisa benar. Makanya kalau dia bilang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kamu jangan percaya. Nyatanya ketika dia ditampar, dia, kok saya ditampar? Gitu. Karena memang dia katakan juga kok kesaksianku itu tidak bisa dipercaya, tidak benar. Dan ini Herdi, ini sebenarnya termasuk dosa juga ini, kesaksian palsu namanya ini. Ya ini ya. Kita lihat ya. Dosa-dosa seksual ini kan terjemahan ini biar lebih jelas, biar ini dosa ya, biar kelihatan dosanya. Dosa-dosa seksual, pencurian, kesaksian palsu. Jadi dia dosa itulah. Jadi itu matching dengan doktrin yang kamu jabarkan itu. Kenapa Yesus bisa mati? Karena dia kena dosa. Upah dosa adalah maut. Dia kena dosa. Dan apa dosanya? Sumpah palsu. Dia melakukan sumpah palsu, kesaksian palsu. Ya.
dia bilang tidak berdosa, ternyata dia berdosa. Dia bilang jangan bilang orang bodoh, tapi dia bilang orang bodoh. Ya, dia bilang kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, dia tidak lakukan. Yang membuktikan lagi, bisa ingat kejadian orang pezina itu ya, Ferdi, ini yang merah-merah. Barang siapa, ini kata Yesus pada waktu itu, ini menunjukkan dia berdosa nih, Yesus ini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, di antara mereka itu ada Yesus tidak ini? Di antara mereka ada Yesus. Yesus berdosa tidak? Berdosa, karena kalau dia tidak berdosa, dialah yang paling pertama melemparkan batu ke perempuan itu. Buar. Selamat datang di kebenaran. Begitu cara kita membaca Alkitab. Jadi kalau misalkan dia tidak berdosa, maka dia bilang hendaklah dia yang pertama. Kenapa? Kalau misalnya dia ternyata tidak berdosa dan dia tidak melakukan ini, berarti dia menyelisihi perintahnya sendiri. Apa? Benar nggak? Dia menyelisihi perintahnya sendiri. Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Justru karena dia berdosa, dan dosanya itu mungkin ya analisa kita itu kan namanya analisa ya. Mungkin masalah keledai yang tidak pulang, mungkin masalah bilang orang bodoh, mungkin masalah bilang dia ditampar. Herdi, kamu yang harus datang dengan apa sih dosa-dosa Yesus itu? Karena upah dosa itu adalah maut. Kamu harus buktikan dong, datang dong, apa kira-kira yang dilakukan Yesus sehingga dia harus mati gitu, apa dosanya? Ya, itu ya Herdi. Karena kalau dia datang dalam rangka menyelamatkan, berkorban mati di kayu salib, dia harus punya alasan untuk mati. Karena selama dia tidak berdosa, dia tidak akan bisa merasakan kematian. Paham ya ini bro ya? Bro, oke bro? Bro. Kita lanjut ya, kita lanjut. Ya, jadi bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla, kita bahas dulu yang itu mengenai huru hara, langsung ketemu sama Kores. Cut. Nah, ini ya. Ini di huru hara kiamat. Salah. Belum di open cam. Panas nyawanya. Pak Amir. Ya. Saya turun dari akun ini, saya masuk dengan akun satu lagi ya, biar bisa open cam ya. Oke. Gak apa-apa, itu siapa tahu ada guru di bawah. Oh ya, naikin semua biar seru. Naikin semua lagi ya. Ini ayo apa namanya? Kekecilan ya, tunggu, ngegedein dulu. Naikin semua Pak Amir. Iya, sabar. Mana Bang Juma? Bang Juma naik. Langsung dapat dong Kores tuh, lihat. Ini zaman digital gampang banget, gua set ya, hari-hari huru hara hari kiamat Ibnu Katsir ya. Nah, kita baca di sini. Herdi itu motong-motong doang kerjaannya, ini nggak dibaca semua. Kan di sini udah dibilang nih, diam kamu oleh Allah. Ini udah sama ya, diam kamu kata Tuhan. Sesungguhnya aku telah menetapkan kematian atas siapapun yang ada di bawah arsiku. Memang sudah ketetapan. Ngapain berbantah-bantahan? Nah, tapi yang indah yang membedakan Islam dengan kekristenan, kita lihat di sini. Nah ini. Sehingga manakala jasad-jasad itu telah sempurna pertumbuhannya dan menjadi seperti sedia kala, maka Allah pun berfirman, hiduplah Jibril dan Mikail, dan keduanya pun hidup. Kemudian Allah menyuruh, ambilkan roh-roh, maka roh-roh pun didatangkan. Roh kaum muslimin nampak berkilauan cahayanya, sedangkan roh-roh yang lain gelap. Lalu roh-rohnya itu digenggam semua, kemudian dilemparkan ke dalam sesangkala. Selanjutnya Allah menyuruh Israfil meniup tiupan kebangkitan, nafhatul ba'ats, maka keluarlah roh-roh tadi bagaikan lebah memenuhi antara langit dan bumi.
Maka berfirmanlah Allah Ta'ala, demi kemuliaanku dan keagunganku, kembalilah setiap roh ke dalam jasadnya masing-masing. Maka masuklah semua roh ke dalam tanah menuju jasadnya masing-masing. Roh-roh itu masuk melalui batang hidung, lalu merambat ke sekujur tubuh bagaikan racun, merambat ke dalam tubuh orang yang terkena sengatan binatang berbisa. Kemudian bumi rekah mengeluarkan kamu sekalian. Demikianlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Ini hidup lagi orang-orangnya, berbeda dengan Kristen. Kalau udah mati, mati selamanya, bre. Kenapa yang bagian ininya nggak dibaca? Aduh, ini Herdi dan Hale ini ya. Kamu kok bubuk oleh datamu sendiri. Ini lihat di sini Allah sudah menetapkan, memang ketetapannya seperti itu gitu. Karena Allah itu dosa itu tidak setara dengan Allah, berbeda dengan kekristenan. Kekristenan itu dosa setara dengan Tuhannya Kristen, dosa dan Yesus itu setara gitu. Makanya berbeda memang kita berdua itu, Her dan Hale. Kita lanjut ya. Berikutnya soal ini. Hale bawa Al-A'raf ayat 143 di mana Allah itu tidak bisa dilihat, kalau ada yang kelihatan mati gitu. Nah, sekarang penghakiman Allah bagaimana kalau Allah tidak kelihatan? Ini Indahan tata bahasanya. Di sini Allah langsung menggunakan dengan zamir ana, Allah itu sendiri. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Terjemahannya tidak ada sebagian ya, bro. Dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku. Mana sebagian di sini? Padahal redaksinya sama. Min ruhi, di sana min ruhina. Tapi di sana diterjemahkan sebagian sebagai penjelasan saja yang engkau pakai untuk berargumen bahwa sebagian ruh Allah masih pada Allah dan sebagiannya sudah pada Maryam, itu terbatalkan dengan adanya terjemahan dan penjelasan pada surat Sad ayat 72 ini. Jadi Bro Herdi, berkali-kali Anda terjebak dalam redaksi terjemahan. Apakah itu dari Alkitab, apalagi dari Al-Quran kami, apalagi dari hadis tadi, sudah saya bantah. Redaksi untuk menguatkan nubuat Yesus bahwa kalian yang beriman kepadanya adalah domba dan orang yang tidak beriman kepadanya kambing. Dalam hadis Sunan Abu Daud, Al-Qasiyah itu bukan kambing secara letterlet, tetapi apapun ternak yang memisahkan dirinya dari kawanan ternak, maka akan diterkam oleh serigala. Silahkan dibantah. Oke. Oke, mau Pak Amir, bicara. biasa layar tancap. Ampun, Iya. kamu ini durhaka bener ini sama saya ini. Iya, banyak sekali ini. Tapi Banyak yang dosamu sama saya ini. tidak ini dengan topik nggak akan saya jawab ya. Saya mulai dulu dari kambing yang saya ingat. Jadi gini kawan, ini bukan Madein Malikil terjemahannya. Itu yang kau harus tahu ya. Kamu harus tahu, bukan Malikil yang menerjemahkan ini. Bukan hanya Hebat. astagfirullah. Bentar dulu lah. Saya ngajari kalian juga kawan, bukan hanya satu, bukan hanya Abu Daud. Nih, satu di sini kan Abu Daud 460, 2. Nah, nanti kamu kalau saya tanya, lalu hewan apa itu? Kamu kan pelongo nanti nggak bisa jawab kan? Nah, di sini penterjemah sudah kasih pengetahuan bahwa itu kambing. Udah, terima aja. Nasai 838, catat. Nasai 838 apa? Kambing, memangsa kambing yang sendirian. Itu Nasai ya, udah 2, 3. 3 apa? Musnad Ahmad 26242. Kamu kan gak ada jawabannya kalau hewan apa itu. Kalau saya punya jawabannya kawan. Jadi di sini terjemahan bukan Madein Malikil. Serigala akan memangsa mbe yang hidup sendirian. Nah, sudah 3 cukup. Oke, jadi udah pikir ya kambing-kambing itu ya. Tapi yang menjadi poin kita Kores di sini, apa penyebab kematian? Itu yang nggak bisa dijawab dari tadi. Kalau kalian menjelaskan dari tadi Allah begini begono, ya Allah itu tidak punya roh, mana ayatnya? Kalau Allah itu keberadaannya bukan roh, kalau Allah nggak punya nyawa, mana ayatnya? Dari tadi hanya asumsi ya jadi bawa. Coba bawa data dong, jelaskan. Kalau Allah itu punya roh, kan ada saya ayatnya. Allah itu punya roh, ya kan? Nah kalau Allah punya roh, Allah harus mati. Sesuai dengan perkataan dia. Nah kalau Allah itu bukan roh, mana ayatnya? Jangan asumsi, kita diskusi di sini mengedukasi, bukan membodohi orang.
Jadi kalau Allah itu tidak jelas keberadaannya, mengapa kalian juga imani? Keberadaan Allah apa? Roh atau apa? Ya kan? Nah, gini, saya kasih tahu kalian ya, kok saya yang ajari kalian gini. Di dalam tafsir Tabari, nih. Tafsir Tabari jilid 1, halaman 511. Kalau nggak punya bukunya nanti WA, saya kirim gratis. Penciptaan Allah menciptakan ya pada mula penciptaan Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, di mana bumi hancur, kosong dan gelap, dan ruh Allah berkilau di atas air. Jadi Allah itu ruh katanya. Nah kalau Allah ini ruh, ya Allah harusnya mati juga. Nah kalian bawa data apa dari tadi? Keberadaan Allah apa? Kalau Allah itu ruh ya harus mati dia. Konsekuensinya dengan perkataan. Bro Herdi, bro, Yo, kamu bolak-balik ke tema yang sama kan sudah dijelaskan berkali-kali itu. masalahnya kamu hanya bawa asumsi bro, bawa data dong. Kok asumsi? Aku udah buka ayatnya. Allah pencipta Iya. kehidupan dan kematian. Gimana? Iya, pencipta keberadaan kematian? Allah apa? Datamu apa? Keberadaan Allah apa? Loh, kan sudah jelas Al-Muluk ayat 2. Apa keberadaannya? Mauta wal hayata. Loh. Dialah Allah pencipta kematian dan Oke, kehidupan. udah. Nanti bro bawa data, biar elok lah. Iya, Apa keberadaan Allah? Saya bawa data dari tadi, kamu kayaknya cuma mempersiapkan data kamu saja, tapi nggak memperhatikan data orang lain. Gak ada saya nyimak dari tadi. Allah, coba kamu sebut. Allah apa keberadaannya? Coba sebut. Apa Allah? Roh Al-Muluk. atau apa? Atau apa? Iya, apa keberadaan Allah? Enggak, tadi yang saya garis bawahi pertanyaan kamu, apakah Allah juga akan mati dengan pernyataan dia dalam alam Ali Imran, kullu nafsin za'iqatul maut. Terbantahkan dalam Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah pencipta kematian Yang itu sendiri. saya tanya bro, Allah punya nyawa enggak? Kalau enggak punya nyawa, jelaskan mana ayatnya, jangan asumsi. Kalau Allah itu roh, mana ayatnya? Kalau Allah bukan roh, mana ayatnya? Harus begitu kawan. Bang Karena Ali, ada. sabar Bang Ali. Iya, Udah kasih sabar. waktunya dia aja. Iya, sabar kawan. Maksudnya gini, Bang Ali tuh belum ngerti gitu. Kristen tuh dia tuh akan mengulang-ulang pertanyaan yang sama gitu. Kita juga jangan bosan ya ngasih aja jawaban-jawaban yang sama gitu. Iya, nggak edukatif jadinya. Kok enggak edukatif sih bro? Seninya di situ gitu. Jadi kita tuh bisa ngerti gitu loh. Oh, Kristen tuh begitu ya gitu. Kalau Muslim kan kalau udah dijawab, jawabnya itu lagi, langsung kita. Biarin aja, lanjut aja. Ayo Her, gas lagi. Oke, pindahkan layar. Jadi Bro Ali, Sebentar. Aku jangan akun yang ini yang naik. Yang satu lagi. sulit ya menjelaskan. Jadi Bro Ali, kalau you mau membantah data Quran Anda, coba hadirkan data. Jika Allah itu bukan roh, jika Allah tidak bernyawa, bawakan datanya. Ini loh, Allah ini mati, Allah nggak bernyawa, mati Allah. Begitu. Tapi ya kalau you nggak bawa data, hanya asumsi, itu diskusi yang tidak mendidik kawan. Begitu, cara diskusi harus mendidik. Bawa data, bukan bawa asumsi. Saya ulang-ulang karena kalian tidak menjawab. Ya kan? Apa alasannya Jibril, Mikail, ya malaikat maut itu dibuat mati? Alasannya apa? Kata si Kores, apa alasannya? Lalu dihidupkan lagi. Soal dihidupkan itu nanti berikut kawan. Saya tanya alasannya dicabut nyawanya, diambil hidupnya, dirampas hak hidupnya, apa alasannya? Itu yang kita tanya. Kalau Kristen jelas dosa. Kalau Yesus mati itu menanggung dosa. Dia yang tidak terhampiri oleh maut tetapi mengalami maut karena dia menggantikan manusia. Supaya olehnya yang sudah menggantikan dia, orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan mengalami maut karena dia sudah menggantikannya. Tidak akan masuk neraka orang-orang karena dia sudah mengalahkan neraka itu. Begitu. Jadi logikanya dibangun dulu kawan. Alasannya malaikat itu dibunuh, Jibril, Mikail dibunuh, Mikail itu dibunuh apa? Nah kalau mengacu kepada di dalam Quran, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Saya tanya, Allah punya nyawa atau tidak? Kalau Allah nggak punya nyawa, ya mana ayatnya? Nah kalau Allah punya nyawa, Allah itu roh, maka Allah harus mati. Konsekuensi dari ucapannya. Begitu kawan cara diskusi. Kalau kamu nggak punya data Allah itu keberadaannya apa, ya udah jangan dibantah.
Begitu simple. Nah, tentang kambing kan tadi kamu mengatakan itu hewan-hewan begini. Kan tidak ada secara spesifik hewan apa itu. Saya kasih pengajaran dari literaturmu bahwa hewan tersebut itu kambing, itu sudah menurut para ulamamu. Jangan kamu bantah saya. Jangan kamu saya bilang umat terjemahan. Itu bukan Malikil yang menerjemahkan, kawan. Jadi kalau you mau membantah, you harus punya data pembanding. Ini loh Malikil, di sini dikatakan di sini adalah belalang. Begitu kawan, itu baru cerdas. Kalau you hanya modal cuap-cuap begitu, ya mau mengkoreksi tapi tidak ada solusi, parah itu kawan. Di dunia akademis itu langsung ditolak. Dulu waktu saya di Makau, orang yang seperti itu langsung ditembak di tempat karena tidak bermanfaat. Begitu kawan. Jadi diskusi itu harus yang bermanfaat, yang punya nilai-nilai. Begitu ya. Oke. Fokus tadi saya mau jawab. Si Alwan kan bawa itu orang yang menyentuh si Usah. Nah, jadi memang Allah di sini dan kawan-kawan muslim mengapa tidak mengerti apa itu kekudusan, apa itu kesucian. Jadi Usah di sini mati karena memegang tabut perjanjian. Karena Tuhan sudah berkata, barang siapa menyentuhnya akan mati. Di mana ayatnya di sini? Ya. Jadi harus mengerti kalian dasar-dasarnya. Nah, setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas, tempat kudus pada waktu perkemahan akan berangkat. Barulah orang kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena pada barang-barang kudus itu. Jadi tabut perjanjian itu adalah barang kudus. Nanti mereka mati. Jadi perkataan Tuhan kami itu ya dan amin. Ketika ada orang yang tidak dikehendaki menyentuhnya, maka dia pasti mati. Usah itu tidak dikehendaki. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah orang-orang Lewi yang dipilih Tuhan. Dan tidak semua orang Lewi. Hanya orang yang dipilih oleh Tuhan, orang Lewi. Usah itu bukan orang yang dikehendaki. Mengapa dia mati? Karena dia tidak dikehendaki. Karena Tuhan itu kudus, suci. Kekudusan kesucian Tuhan tidak akan mampu dihampiri oleh manusia yang pendosa. Jadi kekudusan itu bukan hanya satu orang, bukan hanya Usah, banyak. Nah, di sini juga ya, di dalam 1 Samuel 6 ayat 19. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes, Tuhan ya. Karena mereka telah melihat ke dalam tabut Hashem. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Itu namanya keautentikan, kemahakuasaan. Jadi di mana perkataan Tuhan itu terrealisasi. Tuhan berkata, jangan kau sentuh karena itu barang kudus. Jangan kau sentuh karena itu barang suci. Terrealisasi. Bukan seperti Allah berkata, Allah akan berkata melindungi Muhammad dari iblis dan jin, dari iblis dan setan. Tiba-tiba Muhammad mampu disihir. Ya, iblis mampu memperdaya Muhammad. Itu sesuatu yang tidak bisa diverifikasi kuasanya. Kalau Tuhan kami itu yes. Dia berkata bahwa jangan kau sentuh. Ketika kau sentuh kau mati. Mati. Begitu kawan cara berdiskusi. Jadi kawan-kawan di sini coba dong ya. Nah, tentang Amalek juga di bawah. Ini sudah dikatakan jauh sebelum Israel ada. Berkat itu dinyatakan kepada Israel. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah dia. Amalek itu mengutuk. Makanya Tuhan memberantas orang Amalek karena mengutuk. Jadi Tuhan itu perkataannya ya dan amin. Begitu kawan ya. Lalu tentang bodoh yang dibawa tadi. Jadi kan penghakiman itu milik Tuhan. Kris di dalam Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Penghakiman milik Tuhan. Memang siapa yang bisa menghakimi? Tuhan penghakimnya. Sama seperti Allah. Allah mengatakan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dan Muhammad berkata mereka itu adalah seburuk makhluk. Ya kan? Sama. Penghakiman itu milik Tuhan. Sebab Yod-Heh-Vav-He ialah hakim kita. Jadi yang tidak boleh itu manusia saling menghakimi. Karena apa? Pendosa dengan pendosa menghakimi. Yang pantas menghakimi adalah Tuhan. Karena dia tidak berdosa. Begitu kawan. Coba fokus topik kita. Apa alasannya Allah mencabut nyawa
Mikail, atau apa alasannya, apa yang mengakibatkan kematian di dalam Islam? Alasannya apa? Itu yang belum terjawab dari tadi. Kores bahwa ini, bahwa itu, aduh. Jadi ini saya bawa tafsir ya, tafsir Qurtubi, Allah itu ruh. Kalian kalau menyangkalnya, kalian bawa data, jangan bawa asumsi ya. Saya nggak suka diskusi dengan asumsi. Oke. Lalu di dalam kitab Uruhara, saya ulangi, matilah Jibril, ya. Kores dari tadi saya memang tidak ungkapkan ini, tapi ada yang kamu kurang teliti, Kores. Di sini, matilah Jibril dan Mikail. Terus Allah menjadikan arsy pandai bicara. Dan dia berkata, ya Tuhanku, ya Allah, kau benarkah Jibril dan Mikail mati? Diam kamu. Arsinya ini nggak mati. Coba cari, tidak ada arsinya yang mati di sini. Arsi nggak mati. Jadi Mikail, Jibril mati. Nah saya tanya, alasannya Jibril dan Mikail ini dimatikan, dirampas hak hidupnya apa? Kalau di dalam kekristenan manusia mati itu jelas karena dosa. Dosa yang mengakibatkan manusia itu mati, manusia ya. Nah sekarang ini malaikat yang mengakibatkan mereka mati itu apa? Coba jelaskan dong. Ya, jangan fokus kepada bertanya yang tidak sesuai topik. Kita fokus kepada topik. Ingat, kalau kita diskusi di Makau sudah ditembak mati orang yang tidak sesuai topik. Oke, lanjut bro, haleluya. Oke, giliran saya ini ya. Memang udah sangat jelas diterangkan saudara saya si Malik, tapi gimana lah, kita harus sabar Malik menghadapi mereka. Begini, saya mau jawab dulu ya fitnahan si apa tadi lagi-lagi itu si siapa sih, Ustadz Alwan ya kan. Dosa apa yang dimiliki dan dilakukan Yesus kata dia. Padahal kalau dia jawabannya itu ya di Ibrani 7 ayat 26 ya. Saya bacakan dulu ya. Jadi supaya jelas ya. Jangan cuma asal ngomong tapi nggak tahu nanti. Masih banyak waktunya kan Pak apa? Suara saya terdengar, Bro? Udah lanjut aja, langsung ke topik. Oke. Muter-muter. Ya. Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, dia itu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Udah jelas, jadi jangan kau fitnah Yesus berdosa lah. Nggak bagus begitu, ya. Kemudian di sini si Alwan bicara tentang keadilan Tuhanmu di mana katanya. Astaga. Ya. Begini Bro Alwan, kalau kamu mendengar ya tentang keadilan. Kalau keadilan tentang Tuhan Kristen sangat jelas lah. Saya kasih hal yang sederhana. Contoh begini. Tuhan Yesus atau Tuhan orang Kristen tidak pernah menciptakan iblis. Ya, saya ulangi. Tidak pernah Tuhan Kristen itu menciptakan iblis, ya toh. Tetapi kalau dari Islam yang saya baca, ya, justru Allah menciptakan iblis loh. Dan iblis ini pun tinggal di surga. Saya kasih ayatnya ya, biar nggak fitnah. Ya, kita bicara keadilan Tuhan nih, ya kan? Ketika mana dia tadi? Ini dia. Al-Hijr 15 ayat 39 ya. Saya baca dulu. Al-Hijr. Jadi kita lihat keadilan yang bagaimana dari Tuhanmu dibandingkan Tuhan saya gitu loh. Kok iblis diciptakan, ditinggalkan di surga lah gitu iblis. Aduh kacau tuh. Al-Hijr. Sabar ya. 15 ayat 39. Oke, ini dia. Saya baca ya. Ini dia. Ia iblis ya, dalam kurung iblis nih berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi
dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Bayangin, Allah menciptakan iblis. Ya, kita bicara tentang iblis siapa? Tentang keadilan Tuhan nih, ya toh? Nah, dan kemudian lucunya iblis ini di surga loh, ya. Di surat Sat ayat 77. Kita buka ya. Pakai data kita walaupun nggak bisa saya buka ya, harap maklum lah, belum bisa open cam ini. Surat Sat apa pula di Sat ini ya kan? Ini maaf bro ya, saya potong. Tadi Malikil ngajak ke debat dalam satu tema. Ini udah kemana-mana ini. Iya, saya ngikutin si Kores juga ini bro, sama si Alwan tadi. Jangan apalah, santai aja. Ya, iblis di surga. Oke, ini dia saya bacakan. Tadi kan dia bertanya tentang keadilan Tuhan ya kan, Tuhan antara Kristen dan Tuhannya Islam. Makanya saya bacakan gitu loh bro ya, santai aja lah. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Waduh, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Coba, ternyata iblis itu di surga loh. Diciptakan di surga itu iblis. Ya toh? Nah yang paling anehnya lagi-lagi nih. Iblis balas dendam tetapi berkompromi dengan Allah. Yang mana Allah menangguhkan perbuatan iblis. Kita baca. QS 38 ayat 82. Kita baca. QS 38 ayat 82 ya, biar semua juga buka nanti di Quran masing-masing ya. Ini lucu ini loh. Iblis balas dendam tetapi ditangguhkan pula lagi sama Allah. Oke, saya baca ini dia. Ini panjang nih. Oke. Oh, singkat. Iblis ayat Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua, ya. Di mana dia? Aduh, ngantuk jadinya, ngantuk. Sabar bro, ini ayat Al-Quran loh. Kau dengarkan ayat Quran, kau baca dapat pahala loh, ya. Jadi karena kau ngantuk nanti kau buka di QS 38 ayat 82 lah ya. Iblis itu balas dendam lalu ditangguhkan sama Allah di situ. Ya. Jadi saya persingkat aja karena kau supaya nggak ngantuk. Baru begini loh, Kores tadi mengatakan masalah tentang menghakimi, ya kan? Kores jawabnya begini, saya sangat lucu. Saya rasa ini sangat penistaan bagi Allah ini. Dia bilang begini, babu Allah banyak kok untuk menghakimi, katanya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana mungkin si Kores ini mengatakan bahwa babu-babu Allah itu yang menghakimi kelak di akhirat, ya, sementara sudah sangat jelas bahwa Atin ayat 7 sampai 8 bahwa Allah jadi hakim. Ini sangat penistaan ini sama Allah SWT kau bikin ini Kores. Kau samakan ini atau kau setarakan ini berarti babu-babu Allah yang kau anggap itu menjadi hakim dengan Allah yang kau sembah. Na'udzubillahi bin zalik ya. Jangan begitulah Kores. Pelan-pelan, semangat boleh semangat, tetapi jangan sampai kau nistakan Allahmu sendiri ya. Itu sangat menyakitkan loh. Nah, ya jangan bilang lagi babu Allah banyak untuk menghakimi. Ya parah itu. Terus ini loh. Terus selalu ya saudara kita muslim selalu bilang begini. Apakah keledai itu sudah dipulangkan? Ya kan? Astagfirullahaladzim. Sementara di ayat itu yang kau buka bro. Tidak ada yang kehilangan keledai. Ya. Tetapi kau tunjukkan kepada saya di ayat Alkitab itu. Yang kau fitnah. Ya bahwa keledai itu dicuri. Kau tunjukkan satu ayat di Alkitab saya. Bahwa Yesus mencuri keledai. Kalau ada saya mualaf. Ya. Tapi kalau nggak ada. Ya mudah-mudahan kau mau gantian. Kau kubaptis. Kan begitu. Nah. Tetapi saya jadi teringat begini loh. Karena kamu bilang apakah sudah dikembalikan itu keledai. Saya justru jadi teringat di Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Yaitu hasil rampasan. Saya mau bertanya ini hasil rampasan udah dikembalikan atau sudah di apa namanya ya. Udah masuk pengadilan nggak belum nih hasil rampasan ini ya. Kita buka dulu. Ya, jadi Kores coba
mengajak saya bermain dengan dia, saya ikutin gitu loh. Al-Baqarah ini ngeri ini. Saya mau tahu apakah sudah dipulangkan ini hasil rampasan atau belum. Al-Baqarah 6. Al-Baqarah 6. Al-Baqarah 7. Ya biar nggak fitnah gitu loh. Salah Nanti ayat kan semua itu. Salah ayat, bukan di situ. Al-Baqarah apa ini? An-Nisa. Al-Baqarah 67 mana tadi dia? Sebentar ya. Masih sabar menunggu kan, maklumlah. Banyak kali tadi soalnya yang disampaikan si Kores ini. Jadi banyak sekali. Saudara Jawab saya pun saja yang sesuai topik, bro. Yang nggak sesuai topik nggak usah. Oh, yaudah. Iya, lama Kalau banget begitu, sih. Saya baru hadir itu nungguin aja lah gitu. ya. Udah saya rasa memang tadinya bro saya mau ikutin topiknya, cuma karena dia melebar ke sana ke sini. Iya, kan. Kores juga melebar sih. Makanya terpaksa saya Sesuai topik aja. Topik Iya, aja saya belum bongkar juga terjawab, udah ayatnya, mau kan. nyenggol ke sana kemari. Kamu halu dengar kata Iya. seniormu aja itu, ya. Hah? Jadi itu aja lah ya. Saya pun memang benar juga kata saudara saya, nggak tega juga kalau saya bongkar semua ini ayat-ayat Al-Quran kan. Oke lah, dilanjutlah bro. Saya rasa sudah saya jawab tadi itu. Iseng dia tadi. Tadi yang ngomong halus siapa? Gimana? Yang ngomong halus siapa? Ya udah gua ya sekarang ya. Oh, Makanya kalian itu jangan lari ke sana dan ke sini dari topiknya. Yang kalian lawan sekarang ini YDA Kores Kristus. Semua syubhat kalian tuh gua udah punya kunciannya, bre. Lu lari ke sini, gua ada counternya. Lu lari ke sana, gua ada counternya. Lu mau mencoba bantah, gua counter lagi lebih parah gitu loh. Dinikmati aja jadinya. Sekalinya lu ngomong kemana gitu kan, lu ngasih syubhat kemana, itu kena tuh sama gua tuh. Gitu. Ujung-ujungnya apa? Jangan lari ke sana dong, kembali ke topik. Jangan lari ke sana dong, kembali ke topik. Makanya, bre, gua itu mengasihi musuh gua dengan apa yang musuh gua kasih ke gua gitu. Kan gitu. Gua ini adalah tuayan dari apa yang kalian tabur. Gitu, my bre. Jadi cobalah kalian dulu yang fokus. Gua fokus juga nantinya. Kalian lari dikit aja kemana, itu gua bahas nanti. Gitu. Lanjut ya. Next itu mengenai tadi apa? Pertama dulu yang paling gampang lah, yang paling gampang itu soal harta rampasan perang ya. Kalau harta rampasan perang ya lu kalau nggak mau dirampas harta lu ya jangan perang kan gitu ya. Itu juga di Ulangan 20 kan banyak tuh tumpah-tumpah sama 1 Samuel 15 nomor 3 tuh. Jangan lupa Hale ahli biblos. Gue tahu isi lu apa aja gitu biblosnya gitu. Nah itu kalau misalnya harta rampasan perang dibalikin bukan perang namanya bre, arisan. Kan gitu ya. Sama gini juga, jangan nyari remis ke harta rampasan perang. Yesus lu beli pedang aja nggak mampu Hale, sampai barter. Itu Romawi posisinya sudah kalah perang si Yerusalem ini. Yahudi itu udah nggak ada apa-apanya lah, ecek-ecek. Kalau dalam sejarah dunia tuh negara yang nggak ada apa-apanya sama sekali gitu, kalah sama Assyria, Babilonia, Persia gitu kan, sama Makedonia juga kalah mulu gitu kan ya. Jadi nggak usah dibahas lah, nggak usah terlalu diagung-agungkan gitu. Sehingga keledai ini bre, keledai ini itu bukan rampasan perang, itu benar-benar pencurian. Oh bukan pencurian karena tidak tertulis pencurian nih, macam Tritunggal tertulis aja. Kan gitu, kalian kan mengimani yang tidak tertulis kan, ya lu terima itu gitu loh. Eksegesis yang ada, barangnya tidak dikembalikan, pencurian jatuhnya. Kalau di KUHP kenanya 7 tahun ke atas gitu Hale gitu. Itulah kenapa Yesus mati disalib. Itulah kenapa Yesus mati disalib. Dosa dia banyak banget. Itu. Jadi lu nggak usah lari kemana-mana lagi, terima aja kayak Herdi gitu. Jangan dibahas yang keluar topik, kayak gitu aja mending. Sehingga gua nggak nge-expose lebih jauh lagi mengenai hal ini, gitu ya. Lanjut lagi. Berikutnya soal membabukan ya, membabukan gitu. Posisinya begini, kalau Allah mempunyai babu-babu ya abid itu ya babu atau budak atau hamba saya sama aja gitu bahasanya. Yang menarik itu begini. Ketika Allah mempunyai hamba-hambanya,
atau babu-babunya nanti yang apa yang akan menggiring orang-orang masuk neraka atau masuk surga gitu. Nggak ada gue ngomong mereka yang menjadi apa hakimnya, enggak. Hakimnya kan ini gitu. Apakah ketika ada polisi yang mengantar orang ke penjara maka dia hakimnya? Kan inilah kenapa kekristenan di Afrika itu keterbelakangan semua, karena kayak begitu pola pikir itu kayak Hale. Oh iya, soal membabukan. Jadi membabukan itu tuh begini loh contohnya. Kita sering dengar di kawan-kawan kita, Kang Ikhwan. Kita sering dengar begini. Biarkan Tuhan bekerja. Kan gitu ya. Biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan bekerja kepada dia. Itu tuh membabukan, bre. Jadi tolong dipikir dulu sebelum ngomong gitu. Karena seperti yang Herdi bilang, kalau Tuhan kalian itu sudah merendahkan diri, jangan direndahkan lagi. Gitu Hale. Tuhan kalian itu sudah membabukan dirinya untuk kalian. Kalian kan tinggal ongkang-ongkang kaki masuk surga, iya nggak? Jadi diterima aja kenyataan yang ada gitu. Jangan dibalikin kepada kami. Yang membabukan dirinya itu ya Tuhan kalian sendiri. Lanjut. Sama iblis juga. Iblis itu diciptakan dalam Islam, betul gitu. Tidak ada sesuatu yang menciptakan dirinya sendiri. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba nongol. Semua yang ada di dunia ini, Hale, itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan Kristen. Gua buka itu dari Kejadian 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 21. Lu perhatikan di situ. Tidak ada sama sekali iblis diciptakan dan juga malaikat diciptakan. Apa artinya? Iblis sama Tuhan lu ini barengan kekalnya, selalu ada. Itulah kenapa di 1 Korintus 5 nomor 5, perhatikan ini. 1 Korintus 5 nomor 5. Ini seru. Kita buka 1 Korintus 5 nomor 5 ya. 1 Korintus 5 nomor 5. Nah, sini, lihat. Yesus lu yang harusnya jadi Tuhan, di sini mentoknya jadi stempel. Nah, sini. Lihat sini, lihat. Ini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Tuh, jadi orang itu harus diserahkan. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Yesus cuma jadi stempel. Untuk siapa? Untuk iblis. Supaya apa sih orang ini tuh diserahkan? Supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi roh-rohnya orang-orang Kristen ini yang misalnya masih ada dosa itu bisa selamat karena diserahkan kepada iblis. Itulah kenapa iblis di dalam kekristenan itu tidak diciptakan. Karena iblis itu setara dengan Tuhannya kalian. Ya. Jadi itu perbedaan iblis antara Kristen dan Islam, Hale. Iblis lu kekal seperti Yahweh lu. Sedangkan iblis dalam Islam itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Gitu. Rohnya apa ini kepotong ya. Ini kita baca bareng-bareng ya. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi juru selamat pada hari Tuhan nantinya itu ini nih, iblis ini. Tanpa iblis kalian nggak bisa diselamatkan rohnya pada hari Tuhan. Ya. Ya, sabar. Ini kenyataannya, sabar. Ini gue belum ke acara puncak ini. Nah, sekarang baru kita ke Herdi. Apa penyebab kematian? Kita ulang lagi. Sebagaimana biasanya kita mengulang-ulang. Apa penyebab kematian sih? Nah, kita bisa lari ke sini, ikhwan. Kita ke data dulu. Kita buka ke sini. Nih loh, penyebab kematian itu ada di sini. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi kenapa orang-orang merasakan mati? Ya karena bernyawa. Penyebab kematian di kami itu ya karena bernyawa. Lu kalau nggak mau ada nyawanya ya udah, nggak usah hidup. Kan gitu. Nah di sini bernyawa apa? Apakah ruh? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafs, bukan ruh gitu. Ini dari awal bubuk, Herdi. Cuma karena gue pengen mengeluarkan data-data gue perpanjang aja dialognya gitu loh. Di sini aja lu udah bubuk. Ini nafs, bukan ruh. Lu kalau mau ruh ada di sini. Asot ayat 72 tuh. Mana? Wa nafaktu fihi
min ruhi. Nah, ini baru ruh. Nah, ini baru ruh. Salah jadi lu. Di sini fatalnya lu. Jadi gua kasih tahu sekarang aja. Sebenarnya lu itu udah bubuk dari awal gitu. Karena yang lu bahas nyawa, bukan roh, kayak gitu. Lalu sekarang pertanyaannya, yang membedakan itu ya. Jadi karena nyawa maka ada kematian dan Allah menciptakan kematian. Bener, bagus banget tadi yang dibilang Bang Ali. Allah ngapain menjadi ciptaannya? Orang mati itu ciptaannya? Masa Allah menjadi ciptaannya? Kan lucu, buat apa nih? Tuhan kami maha kuasa, bukan maha drama gitu. Tuhan lu kan maha drama tuh. Nebus dosa pakai daging manusia, tapi jadi manusia dulu dianya. Lucu banget. Itu jadi ini ruh. Di sini nafs gitu. Nah, nafs ini lihat dulu, perhatikan nafs ini. Nafs ini punya Allah. Kenapa? Karena perhatikan di sini. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ini nyawa harusnya ya, terhadap nyawa mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Katanya. Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Nah, gitu dibilang. Nah, karena Allah adalah Tuhannya mereka, maka mereka adalah milik Allah gitu. Nah, di sini ya, kalau pengen lihat di, nah ini, wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ah, ini. Tuh, ini nafs gitu. Jadi lu salah kaprah, bre, lu salah kaprah. Udah bubuk lu dari awal. Salah lu. Kenapa? Karena memang Roh Kudus lu tidak mengajarkan lu mengenai bahasa Arab. Nggak usah bahasa Arab dulu. Bahasa Ibrani sama Yunani aja Roh Kudus lu kelabakan. Gitu, bre. Terima kenyataannya gitu. Jadi Allah memang punya roh, Allah memang punya nafs gitu. Sebagai apa? Propertinya dia. Macam gua nih, gua punya, misalnya gua punya apa ya? Punya burung merpati. Nah, apakah burung merpatinya di dalam gua? Enggak, disangkar. Gua kasih makan jagung tiap hari tuh burung merpati. Gitu, bre. Udah kejawab dari tadi. Lu mau ngulang lagi? Belum menjawab. Dia mau gitu. Tidak menjawab. Kayak gitu mau gitu. Gua ulang lagi yang ini. Ayo. Nah, ini Al-A'raf ayat 160 ya. Gitu. Lihat, ini nafsnya ini udah ngaku gitu. Tuhannya nafs adalah Allah. Ya berarti nafs milik Allah gitu. Bukan berarti nafs itu ada di dalam Allah, karena Allah tidak membutuhkan sesuatu untuk hidup. Tidak seperti Tamiya. Tamiya butuh baterai untuk jalan. Apa bedanya Tuhan Kristen dengan Tamiya kalau kayak begitu? Kan gitu, ya. Nah, kita bubukin lagi di sini. Tapi tenang, gue masih pengen menari-nari lagi dalam data-data gue. Berikutnya, soal ini ya, soal roh. Kita gas soal roh, Ikhwan. Kita bongkar-bongkar ya. Saatnya kita bongkar-bongkar biblos kembali. Nah, perhatikan di sini. Ini roh yang diselamatkan pada hari Tuhan. Lalu kita lihat sekarang ke sini. Jadi sebenarnya memang Tuhannya kekristenan itu kan katanya roh. Nah, roh itu memang ciptaan. Roh itu ciptaan, Ikhwan. Perhatikan. Zakaria 12 nomor 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Perhatikan frasa menciptakan roh dalam diri manusia. Ini roh berarti ciptaan ya. Roh ini datang dari mana? Ini saksikan ini. Ini ada mujizat dari YDA Kores. Mazmur 104 29 sampai 30. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau ambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, sehingga roh yang di sini, Ikhwan, menciptakan roh dalam diri manusia, ini adalah roh yang dikirim oleh Tuhan. Maka dari itu, Tuhannya Kristen yang roh itu adalah ciptaan. Selamat datang di kebenaran. Tapi masih kurang, bre. Gua masih haus untuk ngasih data mengenai Tuhan lu yang bentuknya roh ini. Masih haus gua. Kita gas lagi ya. Nah, sekarang kita perhatikan Yahudi. Kita sekarang main ke Yahudi. Yahudi di sini. Cagigah 12A nomor 5. Di sini apa dikatakan?
10 things were created on the first day of creation. Artinya apa? 10 hal diciptakan di hari pertama penciptaan. And they as follows gitu. Dan mereka adalah sebagai berikut. Pertama, langit dan bumi, heaven and earth, tohu and fohu. Ini tuh apa ya? Aduh, lupa aku tohu and fohu. Unformed and void gitu. Nah, ini tidak berbentuk dan bentuk. Lalu kemudian light and darkness, terang dan kegelapan, wind and water, angin dan water. Perhatikan ikhwan, yang angin ini ya. Angin ini kita perhatikan. Nah, ini ya. Ini nih. Ini angin nih, ini angin. Kita copy, kita bawa ke sini. Nah, kita gini nih. Nah, ini kita paste. Cut gitu. Nah, itu ya, udah kita paste. Ini kita paste dulu ya, kita paste. Nah, ini terus kita meaning. Lalu kita ini ya, kita set. Google yang ku kasih, keluarlah. Nah, mau yang di mana nih? Ini ya, kita Bible Hub. Bible Hub. Nih, Bible Hub ya. Biblehub.com Strongherbu 7307. Ruah. Apa artinya ruah? Breath, wind, spirit. Dar. Kejadian 1 nomor 2, roh lu itu diciptakan. Tuhan lu ciptaan. Ciptaan kalau dituhankan jatuhnya berhala. Gitu, bre. Masih kurang. Gua kasih lagi, gue jebret lagi di sini. Tunggu. Ini gua hajar lagi. Menit ya itu. Gitu, biar gue melakukan penginjilan gitu. Karena gini, Kristen dialog sama Islam ujungnya cuma 2. Kalau nggak makin dendam, mualaf. Nah, itu aja. Kita lanjut ya. Di sini dan di sini kita lihat bisa di tunggu. Berikutnya itu ini di mana ya? Tunggu. Yang berikutnya itu Cagigah udah. Oh, di ini, di atas. Sorry. Di atas itu ada ini ya. Mazmur 104 nomor 4. Nah, gitu. Nih kita buka ya di sini Mazmur 104 nomor 4. Perhatikan. Mazmur itu berarti psalm ya. Psalm 104 4 interlinear. Nah, di sini ini ikhwan, data gua tuh simple, lu bisa ambil semua di Google. Ini Bible Hub yang gua kasih, keluarlah. Cut. Nah, lu perhatikan di sini. Oseh Malakau Ruhot Mini Maseratau Es Lohet. Di sini apa? Oseh Malakau Ruhot. Artinya apa? Nah, di sini ini kita lihat di sini nih. Kita lihat di bahasa ininya ya. Ini belajar kalian ya gitu. Kalau untuk orang-orang yang belajar ini ilmu dari Kores dan ini gue kasihnya gratis. Nah, ini tuh ada Takiah Korintus di sini, perhatikan. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. Nah, ya, yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu. Nah, ini angin dibuat ya, perhatikan di sini, ikhwan. Nah, ada keajaiban. Mujizat ya DA. Nah, ini ya. Oseh Malakau Ruhot. Ini 7307 ya. Kita lihat nih, kita buka. Cut. Ruah. Apa itu ruah? Spirit. Sehingga apa artinya? Yang membuat roh sebagai suruhan-suruhanmu. Dar, selamat datang lagi di kebenaran. Roh yang lu tuhankan itu ciptaan. Ya. Masih ada banyak amunisi gua keluarin soal roh ini. Semoga lu belajar, bre. Semoga lu belajar. Kita lanjut lagi. Berikutnya yang mesti dipahami itu ikhwan, sebenarnya roh itu sebagai tubuh ya, sebagai tubuh dari apa namanya, dari si Tuhannya Kristen ini.
keberadaannya Tuhan Kristen yang asli itu dia sebenarnya api, seperti dewanya orang-orang Persia zaman dulu gitu. Kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini. Di ini tuh berapa ya? Ulangan 4:24. Nah, di sini lo lihat di sini ya. Ulangan 4:24 dikatakan apa? Sebab Tuhan ilahmu adalah api yang menghanguskan. Gitu. Jadi kalau Allah itu roh itu kan terjemahan, itu sebenarnya itu tuh apa ya namanya, eksegesis, maksudnya asumsi sebenarnya. Karena di data aslinya itu kalau kalian pengen lihat ikhwan, ini sebentar. Ini harusnya gue bawain dulu deh, emang Yohanes 24. Nah, ini. Ini yang bikin Valen mualaf ikhwan mengenai roh itu sebenarnya terjemahan. Nah, ini lihat sini ya. Nah, kan kalau di mana nih? Kalau di sini Nah, kalau di sini kalau bisa kita lihat, tunggu. Yohanes 4:24 ya, kita bisa lihat di sini. Dan itu dari 2 tahun kemarin udah aku bubukin. Nah, di sini nih. Allah itu roh ya, kan gini nih. Allah itu roh. Ini kan sebenarnya takia terjemahan ini. Nggak percaya? Kita lihat di sini nih. Nah, Bible Hub ya. Bukan sulap, bukan sihir ya. Nah, lu lihat sini. Sini, Yohanes 4:24. Perhatikan ini ikhwan. Nema ho theos dar dalam kurung. Apa ini? Lu mau nipu-nipu, ah? Apakah lu kira kita nenek moyang lu yang nggak ngerti bahasa Yunani? Ini zaman digital. Ini nema ho theos artinya roh Allah, bukan Allah itu roh. Ya, jangan bohong-bohong, bre. Jangan bohong-bohong. Ini bukan adalah ini. Kata ho di sini bukan adalah. Ho itu definite artikel sang gitu, roh sang Allah gitu. Jadi bukan Allah itu roh, ya. Tipuan semua isinya. Yang benar itu apa, ikhwan? Jadi roh itu sebenarnya ciptaan dan mereka malah menuhankan roh. Mereka kena blunder karena di sini ada yang di Pertuan Agung Kores memberitakan yang aslinya bagaimana. Lanjut lagi. Perhatikan di sini, ikhwan. Jadi Tuhan mereka yang sebenarnya itu adalah api. Ini di Ulangan ya. Mana nih? Oh iya, Ulangan 4:24. Sebab Tuhan ilahmu adalah api yang menghanguskan, ya. Perhatikan, api yang menghanguskan gitu. Tuhannya itu api. Kita di sini juga diperkuat sama si Ibrani 12:29. Perhatikan di sini. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Di mana dalil kuatnya? Di sini. Di sini nih. Di sini LAI jahat banget di sini LAI ya jahat banget di sini. Nah, Ayub 1 nomor 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahu hal itu kepada Tuhan. Nah, ini api di sini Tuhan, ikhwan. Ini tuh api di sini Tuhan. Nggak percaya? Kita buka lagi di sini. Cut. Nih Ayub ya. Ayub 1:16. Nih. Oze medaber wazeba wayomar. Nah, es Elohim, api Allah. Es Elohim, api Allah. Tuh. Elohim kan Allah. G-nya gede ya. Anti takia terjemahan. G-nya gede ya. Maka dari itu sebenarnya Tuhan mereka itu api, ikhwan, kayak orang-orang Persia. Nah, si api ini itu dibalut roh. Gitu loh. Gimana kalian mau bantah ini, bre? Gimana mau bantah ini coba? Itulah kebenaran yang ada. Lu terima kenyataan Tuhan api lu yang dibalut roh. Gua hanya menyampaikan data, semua jangan terguncang gitu. Oh iya, berikutnya. Terakhir. Yang udah habis lah. Kasihan gua. Ya. Thank you. Yesus lu api. Itu yang di bawah. Bang Gores, kata pamungkas. Boleh setengah menit? Tafadol atuh. Akhi, silahkan. Enggak, ini izin ya Bro Herdi, setengah menit aja, saya nggak lama kok. Mengulang-ulang bahwa salah apa malaikat itu dimatikan, dibunuh. Itu kan mengulang-ulang itu dan berapa kali dijawab, saya rasa juga tadi para guru sudah menjawab. Cuman saya mengulang lagi bahwa memang kullu syai'in halikun itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa segala sesuatu itu akan hancur, akan binasa.
akan habis. Bahwa ketika tadi juga ayat lain dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan mati dan kullu syai'in halikun akan hancur kecuali sesuatu yang Allah kehendaki. Dan bagaimana di situ dijelaskan juga Allah ada apa namanya? Termasuk nanti malaikat akan mati. Mati itu sudah ketentuan, ketetapan di Al-Qur'an juga dikatakan di surah Al-Mulk, tabarakalladzi bil mulki wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang namanya kematian dan kehidupan itu sudah ketetapan Allah, sudah dijadikan oleh Allah, sudah Allah ciptakan, itulah ketentuannya. Nah, masalahnya kadang-kadang Bro Herdi, ini saya berapa kali nggak tahu ya baca kitabnya atau tidak, dan udah pernah saya sanggah juga dan saya kasih tahu juga bahwa tertulis di kitabnya, saya habis ini langsung ya, maaf nggak akan lama-lama, tadi Kores sudah suruh sangat banyak, dikatakan begini, mungkin tadi sudah dipaparkan ya. Belum. Segenap tentara langit. Oh, belum ya? Nah ini, segenap tentara langit akan hancur. Akan hancur, Bray. Ikut Kang Kores. Mati, Bray. Tentara langit ini siapa? Bukan pasukan Naji, bukan mana. Ini tentara langit. Yang dipahami adalah para malaikat, gitu loh. Ini jelas ini ayatnya, akan mati. Cuman Herdi kemarin sempat jawab, itu maksudnya disimpan. Nah ini saya nggak tahu nanti alasan disimpannya maksudnya gimana. Orang hancur kok disimpan gitu. Karena ini Udah kan kena skak itu. bawa. Nah, Udah kena skak itu kalau ngomong itu disimpan sebenarnya dapat dari mana sebenarnya? iya, nanti nyalain yang terjemahan. Bahkan di sini ada terjemahannya, di sini tafsirannya itu di Matthew Henry dan lain sebagainya itu dijelaskan. Dan ini lucu, ya itu aja ya, bahwa memang itulah ketentuan Tuhan. Maka di kitabmu sendiri memang akan hancur, akan binasa. Termasuk tentara langit itu siapa? Malaikat. Itu sudah diyakin kok tentara langit itu para malaikat di sana. Namanya tentara langit yang ada di bumi kan beda. Oke, itu aja, makasih. Maaf saya tidak akan lama-lama. Mantap Kang Kores tadi. Syukran. Baik, saya lanjutkan punya Bang Kores. Walaupun tadi saya mengharapkan Bang Kores menutupnya dengan kata-kata pamungkas ya, yang seperti biasanya selamat datang di kebenaran. Tadi lupa beliau. Tolong dong Bang Ali. Oke. Siap. Jadi Bro Malikil, saya lebih tertarik ya dengan Bro Malikil daripada Haluluya ini. Menurut saya Bro Malikil lebih fair deh. Ketika dia cerita tadi, ketika dia tinggal di Makau, kalau orang yang berdebat tanpa data itu bisa ditembak katanya. Saya teringat waktu saya tinggal di Suriah, waktu saya belajar di sana, oten-otennya lebih pintar, bisa bahasa Arab, apalagi ada sebagian bisa bahasa Ibrani juga. Di sana kalau berdebat tanpa data, apalagi cuma data terjemahan, diludahin di muka, Bang. Oke, sekarang berkali-kali kita berputar di masalah yang sama. Ali Imran 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Bang Kores berkali-kali mengulangnya. Tidak disebutkan di situ kullu ruhin za'iqatul maut. Di situ disebutkan kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi ya agak miris dan sayang kalau data untuk menyerang malah diambil dari terjemahan, jadinya gini. Jadi gini aja biar agak mudah dipahami oleh Bro Herdi. Nafsun diartikan itu yang hidup. Oke, kita bantu penerjemahannya biar dia paham. Setiap yang hidup wajib merasakan kematian. Yang diberikan kehidupan wajib merasakan kematian. Pemberi kehidupan siapa? Allah sebagai pemberi kehidupan. Terjawab dalam surah Al-Mulk, tadi sudah dikutip juga oleh Ustadz Alif ya. Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah pencipta kematian dan kehidupan. Jadi sangat nggak masuk akal jika Anda menuntut Tuhan juga harus mati karena landasan Tuhan hidup. Ya, Tuhan itu pencipta kehidupan. Jadi dialah yang berhak menciptakan kehidupan dan dia yang menciptakan kematian, dialah pula yang mematikan. Dan pertanyaan tadi bahwa para malaikat mati itu adalah suatu keniscayaan karena firman-Nya kullu nafsin za'iqatul maut, maka segala yang mendapatkan kehidupan dari sang pemberi kehidupan harus merasakan kematian tersebut. Maka disitulah konsistensi Tuhan kami, bro. Bahkan malaikat yang diberi tugas pencabut nyawa itu sendiri juga akhirnya akan merasakan yang namanya kewajiban atau keniscayaan dari Ali Imran 185 itu. Karena dia diberikan kehidupan, tugasnya adalah malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa, maka dia juga akan merasakan kematian itu. Jadi itulah
keselarasan antara firman dan apa yang akan terjadi kelak. Tapi kalau tiba-tiba malaikat nggak mati, maka itu baru bro bisa katakan dalil ini tidak konsisten. Itu satu. Yang kedua, Anda tetap bersikukuh bahwa dalil dari hadis Abu Daud yang Anda kutip sebagai pembenaran nubuat bahwa orang yang beriman kepada Kristus sebagai domba dan yang tidak beriman kepada Kristus sebagai kambing. Saya sudah bacakan teks Arabnya kepada Anda. Ya'kuludz zi'bu al-qasiyata. Jadi ya derita Anda karena mengambil terjemahan secara bebas, seharusnya pelajari lagi bagaimana redaksi Arabnya. Ya'kuludz zi'bu. Serigala menerkam atau memakan al-qasiyata, ternak yang memisahkan diri dari kawanan ternak. Itu terjemahan yang sebenarnya. Jadi bisa ternak itu bisa apa aja, bro. Masa ternak cuma diartikan sempit sebagai kambing? Banyak yang ternak lembu, banyak yang ternak unta, ternak keledai, seperti yang pernah dicuri itu. Selanjutnya, jadi premis yang diangkat oleh Herdi bahwa kematian itu harus ada dosa sebagai penyebabnya. Makanya dia nggak bisa terima malaikat kenapa mati. Dan dia juga nggak bisa terima bahwa kematian itu terjadi tanpa dosa. Oke, gini. Gimana Anda menjelaskan kematian yang terjadi kepada binatang? Di mana binatang itu juga memiliki kehidupan. Binatang itu juga memiliki nyawa atau ruh. Kecuali Anda berkata binatang nggak punya nyawa. Jadi kematian dalam konsep Islam adalah keniscayaan. Ketika dia memiliki kehidupan, dia harus mati. Apakah dia itu dari bangsa manusia, bangsa jin, bangsa binatang, bahkan bangsa malaikat pun, dia harus merasakan kematian itu. Itulah konsistensi Ali Imran 185. Kullu nafsin zaikatul maut. Tapi konsep yang Anda tawarkan, kematian terjadi karena ada dosa. Maka dosa apa binatang mati? Dosa apa kambing mati? Dosa apa domba mati? Jangan menyalahkan terjemahan sebagai salah persepsi yang Anda tawarkan kepada kami dalam narasi Anda. Itu kelemahan yang ditutupi. Jadi bagaimana teman kami Bang Kores bernarasi dengan Alkitab Anda, selain dia tawarkan terjemahan, tapi dia berani mengulik dari bahasa aslinya. Jadi kalau Anda memang gentle, selain menawarkan terjemahan yang Anda comot, berani juga dong memaparkan Arabnya. Kalau bisa baca, kalau nggak bisa ya derita kamu, Herdi. Oke, thank you.